ya itu tinggi ya, jangankan di dunia, di Indonesia juga termasuk tinggi. Di Indonesia tuh sekitar 16%. Bahkan tuh katanya diprediksi itu sampai nanti tahun 2025 itu sudah bisa sampai 320 juta pria di dunia mengalami disfungsi ereksi. Banyak banget ya. Teman-teman mau yang di 320 atau yang lainnya? Jangan sampai yang di 320 yang enak banget ya. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang ya, kalau di Indonesia sendiri itu usia 20. Jadi disfungsi ereksi ini nggak hanya masalah orang tua ya, pria-pria yang sudah lanjut usia, enggak. Bahkan dari usia 20 sampai 75 tahun range-nya itu 16% laki-laki di Indonesia mengalami disfungsi ereksi. Di sini umurnya ada yang di luar dari 20 sampai 75 enggak? Semuanya masih dalam range 20 sampai 75 kan? Berarti jangan-jangan 16%-nya ada di sini. Nah, lo yang mana tuh yang 16%? Hati-hati ya, semoga sih nggak yang di kita, 16%-nya di luar aja ya. Gitu. Nah, masalah seksual tadi yang utama memang yang paling sering case-nya adalah disfungsi ereksi. Tapi sebenarnya memang nggak cuma itu sih, ada lagi yang lain ya. Kalau dari wanita biasanya lebih ke vagina kering ya. Terus selain disfungsi ereksi ada juga ejakulasi dini. Itu juga sering agak lumayan juga lah ya, beberapa kali ya case-nya ya. Terus adanya tekanan untuk hamil. Nah ini biasanya nih kan namanya ingin berumah tangga, ujung-ujungnya pengen punya keturunan, ya kan? Tapi pressure-nya kadang-kadang tinggi, kenapa? Nggak langsung dapat. Usaha bertahun-tahun, dan itu tekanan itu justru malah bisa menyebabkan masalah seksual juga, ya. Dan libidonya rendah, ya. Walaupun kalau saya yakin sih di sini kalau bapak-bapaknya mah libidonya nggak rendah, mungkin kemampuannya aja yang agak-agak rendah ya. Nanti kita bantu tingkatkan ya kan, gitu. Kadang-kadang suka gitu, libido tinggi tapi kemampuan nggak sesuai ya. Nah ini masalah gigi disfungsi ereksi. Penyebabnya juga sebenarnya banyak, karena disfungsi ereksi ini lebih kepada akibat sebenarnya ya, efek dari pesalah utama. Paling sering karena memang ada penyakitnya apa aja? Hipertensi. Jadi kalau teman-teman yang punya hipertensi, tekanan darah tinggi, hati-hati, punya resiko disfungsi ereksi. Ada penyakit jantung ya, adanya penyempitan pembuluh darah, diabetes, obesitas ya, terus adanya masalah gangguan tidur ya, adanya gagal ginjal mungkin, yang kasus-kasus penyakit berat ya seperti gagal ginjal, sirosis, dan sudah mulai ada pembesaran prostat. Nah kalau pembesaran prostatnya baru biasanya lebih lanjut usia ya. Tapi nggak cuma masalah penyakit, psikis juga bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Seperti apa? Stres, depresi, terlalu cemas ya, sama punya masalah sama pasangan, berantem. Nah ibu juga ya, jangan kebanyakan, nanti bapaknya loh disfungsi ereksi ya, hati-hati ya. Jangan bawaan kalian merepet aja terus kan. Ya. Terus obat-obatan juga mau bisa, beberapa obat-obatan itu punya efek sampingnya, itu justru bikin disfungsi ereksi. Seperti apa? Obat-obatan antidepresan ya, obat-obat anti hipertensi, terus juga antipsikotik. Kalau mungkin ada sedang menjalani ini ya untuk kanker prostat dan ada konsumsi obat-obatan terapinya juga, itu juga bisa efek sampingnya adalah disfungsi ereksi. Bahkan obat menurun kolesterol itu efeknya juga disfungsi ereksi. Terus ngedrugs ya, kokain, ganja, itu juga bisa bikin disfungsi ereksi. Nah biasanya yang ini yang sering anak muda kan, malah kenapa anak muda pun bisa terkena disfungsi ereksi, gak selalu yang udah lebih banyak usianya ya. Dan mungkin ada cederanya gimana dok? Cedera mungkin terlalu semangat kali mainnya ya, sampai jadi cedera, akhirnya malah jadi disfungsi ereksi beneran ya, bisa juga beneran. Karena saya dulu di rumah sakit ini sering ini case cedera ya. Nah mekanismenya gimana sebenarnya sih proses ereksi itu? Nggak ada yang malu-malu kan? Aduh kenapa ibu udah astaga aja, ini gambarnya doang belum yang asli ya. Makanya tadi saya tanya di depan, ada yang di bawah
Dan nggak ada kan? Langsung aduh pengen cepet pulang dok kayak gitu loh. Karena supaya tahu kenapa saya ini harus sajikan supaya tahu. Seringkali saya beberapa kali dianggapnya itu yang namanya genitalia pria atau di sini kita sebutnya penis, ya. Itu mikirnya itu tuh ada tulangnya. Ya, bener ya mikir ada tulangnya ya? Salah. Sama sekali nggak ada tulangnya, ya. Kok terus tapi kok bisa berdiri dok? Bisa kencang? Caranya gimana? Kok bisa? Supaya apa? Karena dari situlah kenapa terjadi yang namanya disfungsi ereksi. Di situ justru letak kuncinya. Dari mana? Jadi sebenarnya kalau kondisi normal, dia kan masih jatuh seperti ini ya. Yang bikin tegang sebenarnya apa sih? Jadi, ibu ini geli banget ya. Jadi begini, di dalam penis itu ada yang namanya celah ini, corpus cavernosum. Dia tuh seperti space ya, suatu ruangan yang nanti itulah ruangan inilah yang akan diisi oleh darah supaya jadi tegang. Contohnya, pernah lihat balon panjang nggak? Pernah lihat balon panjang? Kalau belum ditiup, dia gimana? Kawar-kawar, ya kan? Tapi begitu ditiup, dimasukkan udara. Dari kawar-kawar jadi awar-awar ya. Persis seperti itu sebenarnya. Penis itu sebenarnya seperti itu, jadi nggak ada tulangnya, ya. Dia tuh diisi supaya apa? Jadi dia menggelembung, bisa tegang. Kayak kita kalau mau balon yang panjang itu, kalau yang buat betul itu, ya kan? Diisi udara, jadi dia mengisi seperti di sini, sama persis sebenarnya. Cuma di sini bedanya apa? Yang diisi adalah darah. Disitulah letak kuncinya kenapa terjadi disfungsi ereksi. Kalau fase pengisiannya ini bermasalah, sehingga nggak full diisi ruangannya, makanya nggak bisa tegang. Masuk akal nggak? Nah, di situ letak fasenya ya. Jadi pertama fase flaccid itu yang normal, habis itu makin naik, ada stimulasi ke otak, kan? Ada stimulasi ke otak. Di situ tuh, udah mulai nih agak naik gitu kan? Pada fase itu, di sini pembuluh darahnya sudah mulai kebuka. Supaya apa? Bisa mengalir ke corpus cavernosum darahnya. Nah, baru nanti di sini masuk fase tumescens. Ini udah mulai lebih agak tegang, tapi belum tegang penuh ya. Sini habis itu nanti baru setelah terisi full, itu dia masuk fase ereksi penuh. Begitu setelah masuk fase ereksi penuh, sudah ini terisi penuh, apakah dibiarkan seperti itu ya? Enggak. Saat itulah setelah penuh, di belakang sini, dia akan menjepit. Di lock. Supaya apa? Darah yang sudah masuk, jangan malah balik keluar. Dikunci sama kayak balon tadi. Udah penuh, kita ikat kan? Supaya apa? Tetap seperti itu. Itulah masuk fase ereksi kaku. Nah, kalau bermasalah pada proses pengisian ini, itulah terjadi disfungsi ereksi. Kok lamanya nggak naik-naik, nggak kaku-kaku? Ya lama banget diisinya. Kenapa? Alirannya macet. Semakin cepat diisi, semakin lancar diisi, maka semakin cepat dia. Semakin cepat fasenya itu naik, gitu, ya. Di situ kuncinya. Jadi paham ya? Nah, jadi nggak ada tuh namanya patah penis. Loh, dari mana yang ada patah tulang? Penis nggak ada tulangnya, ya, gitu. Kenapa tadi saya bilang cedera? Cedera itu di sini. Inilah tadi yang cedera. Ya, jadi yang seharusnya tadi kuncinya ngelok, karena cedera tadi nggak ngelok, akhirnya apa? Keisi tapi balik lagi, keisi balik lagi, akhirnya nggak kaku-kaku, keisi doang. Jadi kayak setengah aja gitu, naiknya cuma setengah, kencengnya ereksinya tuh cuma setengah, nggak full, gitu ya. Nah, di sini dia makanya tadi, ya kalau seandainya nih ada masalah dari proses pengisian tadi, itu nanti terjadi mulai dari pengisian darahnya, terus kuncinya
itu bisa terjadi kegagalan, akibatnya nggak bisa terjadi ereksi tadi ya. Nah di sini kita memperkenalkan cocoa flavanol original dan DTM dan sweet, di mana diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol alaminya dari kakaonya ya. Di sini flavanol, dialah kita semua tahu. Nah flavanol itu nanti dia bekerjanya terutama pada sel endotelium yang di dinding pembuluh darah. Gunanya apa? Untuk menghasilkan yang namanya nitric oxide. Nanti nitric oxide-nya inilah yang akan berperan dalam pelebaran pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita bagus, aliran darah kita bisa lebih lancar. Proses pengisiannya tadi itu bisa lancar, begitu ya. Nah, kalau kita konsumsi, terutama yang bapak-bapak, kalau memang tujuannya untuk ke sana ya, itu konsumsi kita makanan yang kaya flavanol selama 4 minggu itu menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelium kita, terutama dalam memproduksi nitric oxide. Tapi ini sebenarnya nggak hanya untuk hal itu aja ya, berlaku untuk seluruh bagian tubuh kita. Nah bahkan dari hasil penelitian, kalau kita konsumsi ya setelah 2 jam itu cukup seenggaknya di atas 176 mg flavanol, atau kira-kira itu kalau di flavanol kita itu sekitar 3 gram aja. 2 jam setelahnya itu sudah berefek pada pelebaran pembuluh darah. Tapi semakin banyak kadar flavanol yang kita konsumsi, maka akan semakin banyak area yang bisa dibuka, gitu ya. L-arginine sendiri, itu mungkin teman-teman ada yang familiar juga ya. Itu dia asam amino esensial, biasanya digunakan untuk memproduksi protein. Nah, karena dia esensial, itu kita nggak bisa, kalau tubuh kita butuh, dia nggak bisa produksi sendiri asam aminonya. Tapi akibatnya kita harus dapat dari luar. Biasanya kalau dari makanan kita sehari-hari, kita ambilnya bisa dari daging. Mau daging merah boleh, daging putih boleh, daging ikan juga boleh, atau boleh mau produk olahan susu. Atau kalau yang nggak bisa susu atau nggak bisa mau mengurangi daging-daging, bisa dari biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, ya kacang kedelai, itu bisa kita dapatkan arginine ini ya. Nah uniknya arginine ini teman-teman, kalau kita punya pembuluh darah, tadi kan kalau flavanol itu dia merangsang sel endotelium dalam mengeluarkan nitric oxide. Tapi kalau kita punya sel endotelium itu udah terlalu rusak, sampai dia tuh nggak sanggup untuk mengeluarkan sendiri nitric oxide-nya, arginine ini bisa menggantikan peran tersebut. Jadi nanti arginine-nya yang berubah menjadi nitric oxide, supaya kita punya pembuluh darah bisa tetap terbuka sambil kita konsumsi flavanol 4 minggu untuk memperbaiki ya. Jadi supaya yang penting pokoknya fokus utama adalah pembuluh darah lancar dulu aja. Nah selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan ini yang buat anak-anak ya, atau hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Nah ini dia yang baru. Wah langsung Nah, jadi kalau yang memang kebetulan nih, pas memang punya fokusnya, utamanya adalah pada masalah seksualitas ini, itu bisa mengkonsumsi produk baru kita, yaitu terutama dalam hal seksualitas, karena di sini justru letak poinnya untuk meningkatkan kualitas spermanya, untuk meningkatkan performance-nya juga, ya. Di situ kuncinya di testosteron, libido, ya di situ. Lalu L-arginine tadi udah tahu ya, dia lebih ke asam amino, dia juga bagus untuk stamina karena asam amino itu kan protein ya. Jadi untuk energi dan juga untuk kesuburan. Jadi lebih kepada spermanya nanti. Kualitas spermanya yang diperbaiki. Jadi ini bagus untuk teman-teman yang terutama punya fokus itu adalah untuk punya keturunan. Ya, supaya yang pengen tadi kan lumayan ada juga ya salah satunya ya, tekanan untuk hamil kan, untuk gangguan pada seksualitas. Ini bisa L-arginine-nya dan guarananya. Nah tadi yang pada nggak tahu ya guarana apa, dia tuh kayak tanaman rambat. Kalau kita tanaman rambat pasti yang kebayang kita tuh kayak rumput ya. Bukan, kayak ubi, singkong, menjalar ya, rambat ya, tanaman rambat. Tapi kalau guarana ini dia tuh tradisinya justru dari Brazil. Jadi kalau di Brazil sendiri itu dia turun-temurun itu udah sering banget dipakai untuk keluarga-keluarga yang untuk para pengantin barunya, newlywed
supaya untuk memicu gairah seks pada pria. Itu dia kalau guarana. Jadi kalau secara keseluruhan manfaat flavonoid ini bisa bangun mood. Jadi bawaannya tuh lebih semangat gitu ya. Dan juga bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah karena tadi dia punya flavanolnya juga. Ya, flavanol yang bisa membantu untuk membuka pembuluh darah. Terus juga dia bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria karena dia bermanfaat juga untuk ada hormon testosteron ya. Sehingga performance-nya bisa lebih baik. Bisa membantu juga mencegah ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker karena kandungan antioksidan yang tinggi, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Ya, daya ingat itu jangan sampai lupa mainnya sama siapa ya kan? Takutnya sampai lupa saking semangatnya, ya kan? Ya. Nah, untuk flavonoid sendiri juga di sini kita memang agak unik dibandingkan coklat-coklat pada umumnya, ya karena kita punya metode ekstraksi yang berbeda. Ekstraksi metode yang digunakan ini dia sudah dipatenkan karena bukan konsepnya itu bukan untuk membuat coklat enak, tapi untuk membuat coklat sehat. Sehingga fokusnya bukan hanya soal rasa, tapi kepada kualitas kesehatan atau kualitas nutrisi dari si coklat tersebut. Gimana supaya nutrisinya nggak rusak? Sehingga metode di sini bahkan sudah dipatenkan, sehingga di dunia hanya produsen kita itu dari Callebaut yang bisa menggunakan metode ini. Dan metode ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami dari si kokoa. Lalu juga sudah ada studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga studi klinisnya ya. Jadi studi klinis ini menunjukkan kalau ekstraksi kokoa itu memang bermanfaat dalam mencegah pembesaran prostat pada pria. Kalau pembesaran prostat memang pada pria itu seperti menopause pada wanita. Jadi ya sooner or later ya pasti akan kena juga, gitu kan? Dan memang sejauh ini angka kejadiannya 95% pria di atas 65 tahun itu sudah mulai mengalami pembesaran prostat. Ada yang sudah di atas 65? Pak Yusuf doang. Berarti Pak Yusuf masih aman karena cuma satu. Ya. Mungkin Pak Yusuf 5% ya Pak Yusuf? Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi semoga teman-teman yang lain juga nanti lebih lama ya, nggak cepat-cepat kena pembesaran prostat. Jadi sebenarnya apakah pembesaran prostat bermasalah, Dok? Berbahaya nggak sih dia? Sebenarnya tidak. Cuman karena dia membesar, dia nanti bisa mengganggu kualitas hidup bapak-bapak. Kalau sudah mulai membesar, itu mulai terganggu kencingnya, ya. Harus jadi dikit-dikit malam-malam lagi enak tidur, kebangun. Otomatis kan itu akan mengganggu ya. Terus nanti juga kan tadi seksualitas juga sudah mulai menurun juga, sudah mulai ada disfungsi ereksi juga, ya. Jadi ke arah sana, gangguan-gangguan jadi lebih ke tidak nyaman. Tapi ini pun bisa berbahaya teman-teman. Dia kan membesar, ya. Pembesaran prostat itu kan sel-selnya itu membesar. Tapi kalau membesarnya itu terlalu agresif, ini malah bisa berpindah menjadi sel kanker, ya. Jadi kanker prostat. Makanya di sini yang kita jaga apa, ya? Di sini dari studi klinisnya, dia terbukti bisa menekan perkembangan dari si sel prostat. Supaya apa? Tidak hanya sekedar dia tidak terlalu cepat membesarnya, tapi juga tidak terjadi mutasi sehingga berubah jadi sel kanker, ya. Lalu kita sudah ada scientific opinion juga dari EFSA, European Food Safety Authority. Di sini sudah banyak sekali jurnal penelitian, studi klinis, ya, makalah-makalah penelitian, sehingga kita sudah bisa mengklaim kalau cocoa flavanol itu memang dapat memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan bermanfaat untuk kita punya dapat aliran darah yang lebih lancar. Untuk konsumsinya, ya teman-teman boleh konsumsi yang flavanol original atau sweet itu bisa 3-5 gram setiap hari sesuai kebutuhan aja. Butuhnya berapa? Bisa boleh 10 gram, boleh 15 gram, boleh. Sesuaikan dengan tubuh teman-teman masing-masing.
Lalu kalau yang yang flavanol DTM itu juga bisa mengkonsumsi 1 saset untuk maintenance atau 2 saset untuk booster. Lalu kalau flavanol mainnya minumnya gimana, Dok? Kalau flavanol main 2 hari sekali aja minumnya ya, bukan 2 kali sehari. Ya, terlalu strong nanti. Ya, minta izin dulu sama ibunya. Kalau mau minum 2 kali sehari ya. Kalau umpamanya 2 hari sekali sih masih boleh lah, nggak perlu izin ya. Tapi kalau mau minum 2 kali sehari, tanya ibu dulu ya, ibunya yang kasihan, oke? Ibunya nggak siap takutnya ya, nanti protesnya ke saya, Pak ya. Banyak banget tuh gitu. Ya, gara-gara bapaknya ternyata minumnya terlalu semangat sampai 3 satu hari. Waduh, pusing ya. Itu dia. Terima kasih. Untuk laki-laki yang men dan yang perempuan yang original ya, Dok ya. Original atau sweet boleh, sweet, atau ya. DTM juga Atau boleh. DTM ya. Jangan sampai ketukar ya Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang DTM sama yang flavanolnya suka ketukar saya. Hati-hati ya. Oke, silakan Bapak. Kan itu untuk laki-laki. Yes. Sparingnya perempuan kan harus juga ada apa nih? Ada sudah duluan yang pertama. Ya, kalau yang untuk wanita, jadi gini, untuk wanita sebenarnya bisa mengkonsumsi yang flavanol original, sweet atau yang DTM, gitu. Jadi ini sebenarnya fokusnya memang lebih kepada vitalitasnya aja. Jadi sebagai tambahan, apakah yang pria itu nggak boleh minum yang original, sweet atau DTM? Justru lebih boleh lagi. Jadi ini sebagai tambahan ekstranya, bila yang memang punya masalah kepada seksualitas. Gitu. Jadi standarnya sebenarnya semuanya tetap adalah original, sweet atau DTM. Nah, spesialnya buat yang masalah seksualitas ya, mengisi tadi, mengalirkan aliran darah ke dalam korpus cavernosumnya, tapi menurun, akhirnya jadi disfungsi ereksi, gitu. Nah, di sini boleh dikombinasi nanti dengan DTM, karena kan kalau untuk flavanol man, dia kan tidak terlalu dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi di selang-selangnya dia tetap harus dapat nutrisi juga. Nah itu jadi boleh dikombinasi dengan DTM. Itu bisa lebih impact nanti untuk flavanol-nya. Untuk dosisnya nanti kalau DTM sih seperti biasa. Kalau bisa sih karena mungkin ini udah agak berat ya. Boleh konsumsi DTM-nya 2. Memang buat vitalitas semata, tapi memang kita benar-benar memperbaiki. Jadi jangan supaya tidak kebergantungan nantinya, gitu ya. Jadi memang diperbaiki. Siap.